materi upgrading kemarin itu adalah Bu Supinah dari SLB Arif NU Lamongan. Monggo nanti untuk memberikan bagaimana trik-trik pembentukan kombel dalam sekolah maupun hal-hal yang mungkin dibutuhkan dalam kombel dalam sekolah. Monggo nanti disilakan untuk Bu Supinah untuk menyampaikan. Dan nanti saya akan menambah 1-2 mungkin yang mungkin belum terlewatkan dari Bu Supinah. Ngoten nggih Bu Petra, nanti kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Supinah, barang setengah jam atau seperempat jam, monggo waktu secukupnya nanti dijelaskan kepada ibu-ibu semua yang di sekolahnya belum ada kombel, atau kalau sudah ada kombel ya sebagai apa ya, misalnya sebagai penguatan atau sebagai pengayaan untuk kita kombel seperti ini yang sebenarnya yang dimaui dari BPGB Jawa Timur seperti ini ya. Katen nggih. Ya monggo Bu Supinah sebetulnya, atau aku saya kembalikan lagi ke Bu Petra selaku moderator. Monggo Bu Petra. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya, dan kami jujur mewakili dari teman-teman kepala SLB di Lamongan merasa senang sekali walaupun jauhnya jarak antara pengawas pembina dan sekolah binaan ini ternyata tidak menyurutkan semangat dari Bapak untuk memberikan pembinaan. Tidak bisa secara luring, daring pun juga bisa, dan dibuktikan progres dari teman-teman kepala sekolah dalam menggerakkan guru-guru untuk mengisi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar juga sampun 100%. Walaupun ada pertanyaan sebagian besar atau sebagian kecil, itu apa? Sebagai sekolah swasta, saya guru swasta, atau pada akhirnya tidak bisa sinkron ke BKN dan ke kinerja. Tapi diharapkan jadi guru-guru itu nanti mampu membuat perencanaan, paling tidak kepala sekolah yang menilai, ya berhenti di kepala sekolah menilai guru-guru merencanakan pengelolaan kinerja, kemudian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan mutu sehingga sertifikatnya dapat diupload di pengembangan kompetensi. Gitu nggih Pak Sugiono dan Ibu sekalian. Terima kasih. Tambahan sedikit ya, tambahan sedikit aja ya. Untuk penilaian kinerja kepala sekolah, mungkin kalau ibu-ibu itu mendapatkan nilai dari hasil pengelolaan penilaian kinerja PMM ini harapannya nanti untuk izin operasional itu akan ditanyakan. Kalau ibu-ibu tidak punya nilai di PMM, tidak punya nilai untuk SKP-nya, SKP ya itu, SKP-nya, dan nanti untuk perpanjangan ijob itu panjenengan akan mengalami kesulitan karena nanti ada item nilai dari kepala sekolah, nilai kepala sekolah melalui itu anunya buku Petra, waktu itu nanti gandengnya di situ, urusan dengan ijob operasional sekolah. Oke, udah. Baik, terima kasih. Berarti KMM ini ada regulasi terbaru ini, berarti untuk izin operasional sekolah itu nanti akan link juga di sana. Jadi berarti kan ini tidak ada salahnya bagi lembaga swasta itu untuk tetap mengerjakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, baik, untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu Supinah untuk menginformasikan materi ilmu yang didapat kemarin saat pembinaan Bimtek untuk komunitas belajar sastra. Silakan Bu Supinah. Terima kasih Bu Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Sugiono MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua MKKS, Ibu-ibu Kepala Sekolah SLB se-Kabupaten Lamongan. Izinkanlah saya di sini memulai dengan sebuah pantun. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bapak Pengawas yang ganteng dan ibu-ibu KS yang cantik, izinkan saya memulai presentasi.
Sebelumnya saya mau tanya dulu kabarnya. Nanti kalau ditanya kabar, Bapak Ibu matur gini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat ekonominya. Itu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat ekonominya. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat suplemen yang suplemen yang sangat bagus ya. Izinkan mungkin saya share screen ya. Jadi ini kemarin apakah sudah terlihat PPT-nya ini nggih, sampun nggih? Nggih. Nggih. Jadi materi kemarin yang kami dapatkan selama 3 hari adalah dimulai dari materi kombel dalam sekolah. Jadi banyak ice breaking, ini saya lewati. Nah, ini yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa komunitas belajar itu ada 3, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Dan insya Allah ini kita di Lamongan sudah memiliki semua. Jadi kita sudah punya kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah yang sudah dibentuk Bu Vetra kemarin, juga ada kombelnya MKKS, dan kombel daring yang sudah kita miliki di BMM di sekolah masing-masing. Dan kombel antar sekolah juga kemarin sudah dibentuk juga untuk di Lamongan pagi ini oleh Bu Vetra, oleh Bu Fibri, dan kemarin penggeraknya itu saya itu juga ada di kombel daringnya antar sekolah se-Kabupaten Lamongan. Jadi ini apa sih kombel belajar itu, komunitas belajar itu? Komunitas belajar itu adalah adanya sekelompok PTK yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan. Jadi yang di bold itu adalah yang perlu kita cermati bersama-sama, bahwa ada belajar bersama, ada kolaborasi, dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan keseluruhan prosesnya dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ini 3 ide besarnya itu apa sih kombel itu? Bahwa kita perlu lihat bahwa kombel yang ada yang kita jalankan adalah satu, bahwa kombel tersebut adalah fokus pada pembelajaran. Yang kedua, bahwa kombel tersebut adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta yang ketiga adalah berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran pada murid. Ini 3 ide besarnya yang tadi. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Poin pertama adalah apa yang kita harapkan dari yang murid pelajari, yaitu yang perlu menjadi dasar saat kita berkegiatan di kombel. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar, dan bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Jadi ini ide besar yang pertama. Kemudian ini ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi antar PTK yang ada di satuan pendidikan dan tanggung jawab kolektif, yaitu kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, berkolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid itu merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling bertanggung jawab satu sama yang lain. Kemudian
Ide besar yang ketiga adalah berorientasi pada hasil, yaitu hasil pembelajaran pada siswa dengan memperhatikan 4 siklus inquiry yang dimulai dari refleksi awal, kemudian dilakukan perencanaan, implementasi, dan yang terakhir dilakukan evaluasi. Nah, ini adalah 5 dimensi yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa yang pertama adalah adanya kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Yang kedua adanya kondisi yang mendukung, yaitu hubungan dan struktur. Kemudian berbagi praktek baik. Yang keempat pembelajaran kolektif dan penerapannya, serta memiliki nilai dan visi bersama. Ini sebentar. Jadi 2 hal itu sangat penting untuk diterapkan di Kombel, bahwa jadikan data hasil belajar siswa sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua adalah fokus utama dari topik yang didiskusikan dalam Kombel adalah seputar murid dan murid. Jadi tadi terkait dengan 3 ide besar dan 5 dimensi dalam Kombel. Kesimpulannya bahwa 3 ide besar itu menekankan pada peningkatan kualitas belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika ini diaplikasikan. 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas di dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Tadi terkait dengan 4 siklus inquiry. Dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak untuk terus menjawab 4 pertanyaan kritis yang fokusnya untuk murid, di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua siswa, bukan hanya yang diajarkan di kelas atau di mapelnya saja. 4. Melalui 5 dimensi diharapkan setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Ini aksi nyatanya. Kemudian mungkin saya bisa lanjut ke PPT selanjutnya. Bentar ya, saya banyak ini PPT-nya soalnya. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini kita buat dulu seperti siklus di kurikulum Merdeka, bahwa kita membuat kesepakatan kelas. Ini agenda kegiatannya bisa dimulai dengan pembukaan, perkenalan, dan kesepakatan kelas, menjelaskan tentang tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, mengidentifikasi pemahaman seputar visi, menerapkan 3 langkah mempersiapkan Kombel, refleksi, dan penutup. Ini mungkin ya karena waktunya yang diberikan. Jadi ini 3 langkah untuk mempersiapkan komunitas belajar. Itu yang pertama adalah kita membentuk tim kecil. Jadi untuk mungkin sekolah yang besar ini perlu ada tim kecil, mungkin yang sekolahnya kecil ya tim kecil itu bisa mungkin 1 atau 2 orang gitu. Yang kedua adalah merefleksikan visi satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah membangun nilai komitmen atau komitmen bersama. Ini membangun tim kecil. Siapa saja sih anggota tim kecil itu? Tim kecil itu terdiri atas kepala satuan pendidikan serta guru yang dianggap mampu berdiskusi tentang implementasi komunitas belajar, yaitu disebut PLC, secara strategis dan mampu menggerakkan atau memberikan pengaruh kepada rekan sejawatnya. Ini tujuan dari tim kecil. Nanti PPT-nya akan kami share
untuk bisa perdalam di satuan pendidikan masing-masing. Oke. Ini dua tadi tahapannya, mulai dari refleksi pasti karena kita menggunakan kurikulum Merdeka kan, kita memulai tadi dari refleksi awal, kemudian kita buat perencanaan, implementasi, kemudian dievaluasi, begitu terkait dengan 4 sistem inquiry. Ini mungkin ini membuat nilai atau membangun nilai atau komitmen bersama, yaitu pada saat memfasilitasi pembangunan nilai, kepala sekolah perlu memastikan bahwa seluruh PTK yang terlibat dalam komunitas belajar dalam sekolah itu merasa aman dan nyaman. Dalam apa? Dalam proses belajar, berkolaborasi dan berkontribusi. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi dalam Kombel kita itu, bahwa masing-masing PTK yang ada di sekolah kita itu merasa aman dan nyaman dalam hal apa? Dalam proses belajarnya, berkolaborasinya dan berkontribusi, sehingga nilai yang dibangun bersama akan lebih mudah dijaga komitmennya. Nilai tersebut menjadi acuan berperilaku bagi semua pada proses belajar dalam komunitas belajar. Ini kita langkah yang ketiga, membangun nilai atau komitmen. Nilai yang disepakati itu adalah perilaku yang disepakati untuk mendukung efektivitas komunitas belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi pembagian tim belajar itu adalah yang pertama, prinsip pembagian tim belajar berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian opsi pembagian tim itu bisa pembagian kelompok berdasarkan mata pelajaran dalam fase yang sama, atau pembagian kelompok berdasarkan tema P5, pembagian kelompok berdasarkan peran. Waktunya ini pada waktu jam kerja selama minimal 1 jam. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya di luar jam kerja tidak disarankan. Jadi kalau kita membuat kombel di hari Minggu itu sawat tidak disarankan, begitu nggih Pak Ki. Jadi kita melaksanakan pada jam kerja selama minimal 1 jam. Nah, ini ada 8 tips mempersiapkan komunitas belajar. Yang pertama yaitu kerjakan dan implementasikan secara langsung, jadi tidak kita tunda-tunda. Yang kedua, gunakan visi dan nilai untuk membantu mengambil keputusan. Gunakan visi dan nilai untuk mengidentifikasi kegiatan yang tidak perlu. Contohnya, apakah di kombel itu perlu kita adakan arisan? Nah, ini juga jadi catatan. Apakah memang arisan perlu Bu untuk penyemangat? Ya, boleh saja. Yang keempat, pastikan visi satuan pendidikan mudah dipahami dan dilaksanakan. Kelima, lakukan nilai-nilai yang telah diterapkan, bukan hanya sekedar mengucapkannya. Yang keenam, saling berbagi dan berkolaborasi. Yang ketujuh, berfokus pada kemampuan diri sendiri. Dan kedelapan, ingat bahwa bergerak lebih penting daripada merencanakan. Tadi mohon izin, apakah seluruh PPT ini perlu kami sajikan atau bagaimana Pak Ki? Ada 7 PPT soalnya ini. Atau cukup nanti kami share? Yang poin-poin saja. Ya. Yang poin-poin saja, poin-poin pokok saja. Poin-poin. Intinya nanti kan endingnya setiap sekolah sudah punya. Iya, sudah punya kombel. Atau saya semuanya ini? Kalau yang terkait kombel itu 2 PPT Pak. Kemudian ada PPT lagi tentang
pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin ini materinya GP ya, KSE itu. Kemudian ada materi berikutnya yaitu pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Sebenarnya itu juga perlu dalam dinamika pengelolaan kombel. Yang kelima itu rahasia kunci menjadi fasilitator. Jadi mungkin untuk para penggerak mungkin materi ini juga diperlukan. Yang keenam adalah pembelajaran orang dewasa. Mungkin nanti untuk detail PPT-nya nanti kami share di grup gitu mawon nggih. Nggih. Dari saya mungkin cukup. Saya tutup dengan sebuah pantun. Layar tegak, perahu laju. Ibu-ibu KS SLB Lamongan bergerak, insya Allah Lamongan akan semakin maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Supina sudah memberikan materi terkait komunitas belajar. Pak Ki yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami banggakan, perlu kami laporkan apa yang disampaikan Bu Supina tadi terkait tentang pembentukan kombel intrasekolah, antar sekolah dan daring. Ini kami sudah berprogres, Bapak. Jadi untuk kombel yang antar sekolah itu kemarin kami sudah membentuk, namun belum ada kegiatan di dalamnya. Jadi saya harapkan Bu Supina selaku kepala penggerak memberikan cara. Kemarin itu saya sudah mencoba membuat flyernya, terus kemudian saya pasang di MTM begitu. Namun ternyata belum bisa terlaksana. Sekolah itu nanti diharapkan untuk membentuk kombel dalam sekolah. Sekali lagi, walaupun mungkin di sekolah panjenengan sudah terbentuk kombel, itu alhamdulillah juga sudah satu langkah lebih maju. Tapi bagi sekolah-sekolah atau lembaga panjenengan yang belum punya kombel, ini diharapkan panjenengan juga segera membentuk kombel dalam sekolah. Kombel dalam sekolah nanti dibuat kepengurusannya, dibuat RTL-nya, rencana tindak lanjutnya juga dibuat sekalian. Nanti tolong nanti juga kepengurusan itu nanti juga dimintakan legalitasnya ke Cabdem Dinas, ke Cabdim mengetahui Pak Cabdim. Jadi tolong nanti juga mengetahui sehingga keberadaan kombel di dalam sekolah itu betul-betul ada buktinya, terbukti ada pengurusnya. Syukur-syukur nanti ada agenda mungkin tiap minggu atau tiap ada webinar, ada webinar yang bisa mengundang Bapak Ibu guru yang lain dari di luar sekolah. Syukur-syukur seperti itu, ini harapan dari saya. Paling tidak kombel itu intinya adalah sebenarnya untuk kepentingan murid kita, untuk kepentingan pembelajaran untuk murid kita. Jadi kalau sudah terbentuk kombel, maka setiap permasalahan yang ada di kelas, permasalahan di sekolah mengenai pembelajaran untuk anak-anak itu bisa dipecahkan melalui kombel, melalui interaksi di antara anggota kombel, sehingga betul-betul nuansa merdeka belajar atau menghadirkan pembelajaran yang menarik, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif itu betul-betul terwujud di sekolah panjenengan semuanya. Walaupun notabene menurut saya anak-anak kita dan anak-anak spesialis, apalagi kalau misalnya kita tidak mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, otomatis anak-anak kita akan tidak mau sekolah mungkin. Maka harapan kita, pembelajaran kita tidak menuntut yang muluk-muluk harus bisa ini itu dan lain sebagainya. Tapi harapan saya sekolah, Bapak Ibu guru itu hadir sekolah itu bisa membawa anak-anak itu suasana yang menyenangkan. Karena anak kita itu sudah sekolah dan luar biasa, mau sekolah mau memperhatikan, apalagi ditunjang mungkin mempunyai prestasi malah dikatakan dalam luar biasa. Itu nanti karena ini untuk kombel, Bapak Ibu semuanya, untuk kombel dalam sekolah itu yang baru grace.